Halo semuanya, langsung aja kita bahas sesuatu yang benar-benar luar biasa hari ini. Pernah kepikiran nggak? Gimana caranya salah satu infrastruktur digital paling masif di dunia ngelindungin data kita? Yap, kita bakal ngebedah arsitektur keamanan dari data center Google. Di penjelasan kali ini kita bakal kupas tuntas lapis demi lapis sistem mereka. Mulai dari gimana mereka mengisolasi sistem, ngamanin komunikasi pakai ELTS, pakai yang namanya End User Tickets, sampai ke pondasi fisiknya yang super keren, yaitu chip Titan. Ini bukan sekedar pasang firewall terus kelar ya. Ini tentang membangun sebuah benteng digital dengan asumsi dasar bahwa kita nggak bisa percaya pada siapapun. Atau bahasa kerennya, konsep Zero Trust. Oke, mari kita bedah ini lebih dalam. Bayangin Anda harus ngelola data punya miliaran orang. Email, foto, dokumen-dokumen rahasia. Anda jelas nggak bisa cuma ngebangun satu tembok besar di sekeliling data center dan berharap nggak ada hacker yang bisa manjat tembok itu kan? Nah, pendekatan Google tuh berakar dari satu pertanyaan fundamental ini. Gimana Anda bisa mastiin keamanan absolut, bahkan kalau ternyata musuhnya udah ada di dalam sistem Anda sendiri? Disinilah kita ketemu sama model benteng yang seutuhnya, di mana rasa percaya itu nggak cuma dikasih, tapi dibangun secara mekanis dari level perangkat keras paling bawah sampai ke aplikasi paling atas. Nah, ini rute perjalanan kita. Pertama, kita bahas filosofi keamanannya. Terus turun ke pondasi chip Titan, naik ke isolasi virtual mesin, lanjut ke cara komunikasi aman pakai ALTS, dan terakhir pelindung data utama lewat End User Tickets. Kita masuk ke bagian pertama, filosofi keamanannya, yaitu membangun dengan rasa paranoia. Kenapa Google repot-repot merancang sistem yang seribet ini? Karena mereka selalu berasumsi hal terburuk bisa terjadi. Nah, yang paling menarik dari sini adalah skala ancaman yang mereka persiapkan tuh benar-benar di luar nalar. Kita nggak cuma ngomongin peretas dari jarak jauh. Mereka bahkan bersiap ngadepin ancaman dari dalam. Misalnya nih, insinyur yang nakal. Atau bayangin ada petugas kebersihan yang iseng nyolok flash disk sembarangan ke server. Udah kayak di film agen rahasia kan? Mereka juga antisipasi kalau ada hard drive yang dicuri. Atau bahkan supply chain hacks, di mana pabrik pembuat server bisa aja nyelipin backdoor sebelum komponennya dikirim. Makanya desain arsitektur mereka benar-benar tanpa kompromi. Lanjut ke bagian kedua, pondasi keamanannya, si chip Titan. Dengan ancaman fisik yang lumayan gila tadi, gimana kita bisa yapin sebuah server itu aman, bahkan sebelum komputernya nyala sepenuhnya? Jawabannya ada di chip Titan. Apalagi Google nawarin layanan bare metal, di mana pelanggan bisa ngejalanin kode langsung di hardware. Pasti ada risiko pelanggan ngutak-atik firmware-nya kan? Nah, pas server itu mau dipakai lagi, gimana Google tahu servernya masih bersih? Mereka pakai chip custom kecil yang disolder mati langsung ke motherboard. Titan ini ibarat satpam fisik yang nggak mungkin bisa disuap. Dia punya kunci rahasia buat mastiin sistemnya nggak diutak-atik dari sejak detik pertama tombol power ditekan. Mari kita lanjut dan lihat gimana proses ini dibangun selangkah demi selangkah. Jadi, pas mesin dinyalain, chip Titan langsung gerak cepat. Dia ngukur dan bikin hash matematis dari BIOS dan firmware. Terus ketika sistem operasi kayak Linux mulai jalan dan bikin public key baru, si OS ini harus minta tolong Titan buat ngasih tanda tangan kriptografis ke kunci itu, sekalian bawa hash yang tadi. Terakhir, hasil tanda tangan ini dikirim ke koordinator pusat jaringan buat diverifikasi. Kalau ada satu baris kode aja yang diubah hacker di firmware, tanda tangannya pasti gagal dan mesin itu langsung diisolasi. Keren banget kan? Masuk ke bagian ketiga, isolasi sistem virtual machine. Oke, sekarang hardware kita udah bersih dan aman. Kita naik ke lapisan software. Ini ibarat dinding dari benteng kita, di mana beban kerja yang beda-beda diisolasi, biar nggak saling nularin virus. Jantung dari semua ini namanya cluster koordinator. Ini tuh ibarat konduktor orkestra di data centernya Google. Dia yang pegang daftar server mana aja yang udah diverifikasi aman sama Titan tadi. Dan lebih gokilnya lagi, kalau dia nyuruh sebuah server buat ngejalanin, katakanlah Gmail, dia benar-benar ngerakit aplikasinya langsung dari kode sumber aslinya. Terus dia ngasih semacam sertifikat buat buktiin kalau server itu beneran ngejalanin Gmail yang sah, bukan program gadungan. Tapi mereka nggak pakai metode isolasi yang pukul rata ke semua layanan. Buat layanan standar, mereka pakai virtual mesin, soalnya fleksibel tapi tetap aman. Tapi untuk layanan yang super sensitif, kayak key manager yang nyimpen kunci-kunci penting, atau si cluster koordinator itu sendiri, mereka pakai isolasi fisik, 100% pisah server. Di sisi lain, kalau ada kode yang agak mencurigakan atau nggak bisa sepenuhnya dipercaya, mereka bakal ngurung kode itu di sandbox khusus pakai sistem yang namanya Guy Visor. Bagian keempat, komunikasi aman dengan ALTS. Sekarang kita udah punya ruangan-ruangan virtual yang aman. Tapi layanan-layanan ini kan harus ngobrol. Gmail harus ngobrol sama sistem kontak, terus ke database. Nah, gimana caranya ngamanin lorong tempat mereka lewat? Di sini Google pakai ALTS, atau Application Level Transport Security.
Konsep utamanya itu zero trust. Jangan pernah percaya sama layanan lain, biarpun mereka ada di jaringan internal yang sama. Jadi setiap kali ada layanan atau teknisi yang mau ngirim permintaan ke layanan lain, mereka wajib nunjukin kartu identitas digital khusus yang cuma bisa divalidasi sama sistem ALS ini. Jadi, poin krusialnya di sini adalah mereka pakai sistem yang bisa dibilang sebagai standar emas keamanan. Pertama, autentikasi. Ini buat ngebuktiin siapa sebenarnya yang ngirim pesan. Apakah beneran server Gmail atau jangan-jangan cuma skrip otomatis? Kedua, otorisasi. Sistem bakal ngecek ke aturan pusat. Emangnya Gmail boleh ngakses database langsung? Kalau nggak boleh, ya langsung diblokir. Terakhir, audit. Semua interaksi ini dicatat super detail. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, bisa langsung ketahuan. Ini yang bikin hacker susah banget kalau mau nyolong data dalam jumlah besar. Dan bagian kelima, pelindung akhirnya, end user tickets. Kita sampai di brankas paling dalam. Lapis demi lapis udah kita lewatin. Tapi masih ada satu ancaman besar. Gimana kalau amit-amit nih, sistem internal kayak Gmail berhasil diretas, terus si hacker nyoba narik data pengguna asli langsung dari database. Nah ini dia, inovasi yang menurut saya paling jenius, end user tickets. Anggap aja ini semacam izin VIP yang umurnya pendek banget. Pas Anda login ke akun Google, sistem nggak cuma ngecek password, tapi juga nyetak tiket kriptografis yang mungkin umurnya cuma semenit. Tiket ini bilang, sistem menyatakan pengguna asli baru aja login. Tiket VIP inilah yang terus dibawa ke setiap tahap permintaan dari satu layanan ke layanan lain sampai masuk ke database. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian kenapa peretas bisa gigit jari. Bayangin, ada hacker sukses ngambil alih virtual machine sebuah layanan. Terus dia nyoba nipu database, tolong dong kasih gue semua data jutaan pengguna lo. Database-nya cuma bakal nanya satu hal. Mana end user tiket dari jutaan pengguna itu yang ngebuktiin mereka baru aja login? Jelas hackernya nggak punya tiket itu kan, langsung ditolak mentah-mentah. Tiket ini benar-benar jadi tembok api absolut yang misahin infrastruktur internal yang rentan sama privasi data penggunanya. Kutipan dari Nikolai Zeldovich ini ngerangkum keindahan dari sistem tersebut. Dengan pakai hitung-hitungan matematika dan kriptografi dari hardware fisik sampai ke tiket pengguna, Google berhasil memangkas drastis jumlah software yang harus mereka percaya. Daripada mereka harus berdoa dan berasumsi jutaan baris kode itu nggak ada celahnya, yang mana itu mustahil, mereka mending memperkecil area kepercayaan itu ke beberapa komponen inti aja. Gila kan, ngeliat gimana pertahanan berlapis ini kerja bareng dan saling melengkapi secara harmoni. Nah, sebelum kita selesai, penjelasan ini sebenarnya ninggalin satu pemikiran yang menarik. Kalau raksasa teknologi aja beroperasi dengan asumsi bahwa segala sesuatunya, bahkan orang dan alat mereka sendiri udah diretas dan butuh verifikasi terus-terusan, gimana kita bisa terapin pola pikir Zero Trust ini buat lindungin kehidupan digital kita sendiri? Coba deh pikirin lagi soal keamanan password Anda, udah pakai autentikasi 2 faktor belum, dan siapa aja yang Anda kasih akses. Terima kasih udah ikut ngebedah wawasan ini bareng-bareng, dan sampai jumpa.